Guys, di Indonesia kadang yang bikin heboh itu bukan cuma soal uang, tapi soal siapa yang ngomong dan gimana narasinya digoreng. Dan kali ini, yang panas banget bukan antara dua pihak politik, tapi antara dua sosok yang sama-sama punya power besar, Kementerian Keuangan Purbaya versus Gubernur Jawa Barat KDM. Pertarungan narasi mereka viral di mana-mana, dari berita nasional sampai TikTok, semua orang punya pendapat sendiri, bahkan yang gak ngerti data pun ikut debat. Tapi coba deh pikir, apa benar ini sekadar soal uang daerah yang ngendok di bank? Atau jangan-jangan ini cermin dari masalah sistemik pengelolaan keuangan daerah kita yang belum efisien? Kadang perdebatan antar elit ini justru membuka jendela buat kita ngelihat betapa rumitnya mesin ekonomi Indonesia dari dalam. Dan di balik drama ini, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka triliunan rupiah. Nah, biar gak cuma katanya-katanya aja, yuk kita tonton bareng cuplikan videonya. Dengerin baik-baik, karena di sini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana uang rakyat seharusnya bekerja untuk rakyat. Guys, seru banget nih guys. Terjadi pertarungan narasi yang seru banget. Malah mungkin cenderung brutal ya antara masing-masing fansnya. Antara Kementerian Keuangan Purbaya dengan Gubernur Jawa Barat KDM. Ternyata ini ada hubungannya dengan duit triliunan yang kabarnya itu banyak didepositokan, disimpan di perbankan oleh pemerintah raja-raja daerah ini. Pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah gubernur. Akibatnya ekonomi nggak berputar. Lu tahu sendiri ya, Purbaya pengennya ekonomi itu tumbuh, ekonomi itu mengalir ke bawah, duit itu berputar di masyarakat. Jadi teman-teman bisa lihat di layar kaca ya, ini data dari Kementerian Keuangan, dia presentasi tentang waduh sedih banget nih duit rakyat kita itu ngendok aja di bank. Jadi teman-teman lihat di layar kaca, ini data dari provinsi, kabupaten, kota ya seluruh Indonesia per September 2025, itu ada 233 triliun loh duit pemerintahan yang ngendok, sembunyi aja udah di bank. Dari 233 triliun, mayoritas itu yang warna biru, itu simpanan dalam bentuk giro. Nilainya 178 triliun. Gede banget. Yang kedua deposito. Gila banget nih. Duit rakyat ya. Bukannya diputer buat rakyat malah ditaruh deposito. Nilainya 48 triliun. Nah dari situ semua lu bisa lihat. Inilah kompilasi daerah-daerah di Indonesia. Yang memang aneh. Kok bisa-bisanya duit segitu banyak gak diputer ke rakyat. Malah asik aja disimpan di bank guys. Jadi dari sini lu bisa lihat ya. Gila banyak banget nih duit kita sebenarnya kaya raya. Lu cuman gak kelihatan duitnya. Kenapa? Karena sembunyi di bank. Akibatnya ya duit itu kering. Tetapi jadi peristiwa luar biasa ketika kemudian ya kita tahu lah salah satu gubernur favorit Benix KDM, Gubernur Aing itu ternyata protes keras. Soalnya apa, Purbaya itu kalau nggak salah dia ada bilang ya bahwa duit di Pemprov Jabar itu nyangkut 4,1 triliun disimpan di bank. Nah, KDM nggak terima karena menurut dia nggak sebanyak itu duit Jabar yang ditaruh di bank. So Purbaya balas lagi bilang, udah lo kalau nggak percaya lu cek aja sendiri ke Bank Indonesia. Pokoknya kan data gue segitu, gue pun juga ngomongin datanya data dari Bank Indonesia, bukan ngadi-ngadi turun dari langit atau dari Gunung Kawi. Enggak, ini data dari Bank Indonesia. Memang Provinsi Jawa Barat termasuk 5 besar provinsi yang dananya mengendap di bank. Oke lah, good news. Kenapa? Karena kita punya Gubernur KDM. KDM apa? Selalu by data. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bank Indonesia. Cek datanya. Tapi ternyata memang duitnya udah berkurang. Bukan lagi 4,1 triliun tapi per akhir September udah turun jadi 3,8 triliun. Jadi datanya beda sekitar 400 M lah sama datanya Purbaya. Nah kalau di Oktober, per Oktober ini dananya udah turun lagi jadi 2,4 triliun. Jadi datanya kok bisa beda Pak? Satu bilang 4 triliun kok sekarang jadi 2 triliun ya simple aja. Ya karena basis pengambilan datanya berbeda. Purbaya based on what happens in September, KDM bilang what happens in Oktober. Ya udah pastilah duitnya berkurang. Karena buat bayar gaji PNS, biaya operasional, kantor-kantor, bayar PLN, listrik, AC, ya wajar aja berkurang. Kalau ditanya apakah ini sebuah perseteruan yang luar biasa, menurut gua enggak. Tapi memang namanya netizen, namanya media, senang aja goreng-goreng biar jadi hot. Mereka ada media, ada orang pasang iklan. Gitu aja guys, simple. Yang gue mau apresiasi sebetulnya hal yang terjadi antara KDM sama Purbaya, menurut gue ini hal yang biasa. Kalau di luar negeri ini gak heboh guys. Orang kan bicara based on data. Dan ini pun demi kepentingan rakyat. Karena kita lihat sisi positifnya aja lah. Sekarang semua orang jadi tahu bagaimana tata kelola keuangan administrasi negara kita. Termasuk sampai ke tingkat daerah. Nah gue malah apresiasi ada orang kayak KDM ini yang bener-bener turun ke bawah ngecek. Dibanding yang lainnya diem-diem baik gitu loh, bener apa enggak, yang penting ngerampok aja. Gue sih sangat seneng sama KDM, dia ngecek bener enggak, jangan-jangan anak buahnya ngibulin dia. Gitu juga sebaliknya sama si Purbaya. Makanya ya teman-teman juga harus lihat ini dengan kacamata yang lebih dewasa gitu, jangan mudah diombang-ambing dengan netizen bilang A, bilang B, enggak. Lu udah tahu semua lah, salah satu menteri favorit Benix itu ya selain Amran ada Purbaya. Dan gubernur favorit Aing ya KDM, jelas. Sekarang siapa yang salah, siapa yang benar? Karena KDM bilang dia udah cek nggak ada tuh depositonya Jawa Barat di sana. Terus dibalas lagi sama si Purbaya. Lah kalau nggak ada deposito, lu taruh di mana? Ditaruh di giro. Lebih rugi lagi dong, kan bunganya lebih kecil. Betul nggak? Ya betul, bunga giro biasanya juga lebih kecil. Tapi apakah artinya si KDM salah atau di sini Purbaya yang salah?
Simple, gampangnya begini guys. Kita mau ngomong soal administrasi negara yang baik. Karena dua orang ini adalah admin ya. Mereka ini administratur negara nih. Satu di level Kementerian Keuangan, satu di level daerah. Nah, dalam kasus Pemprov kita ngomong, duitnya kan triliunan. Dan ketika dia bayar gaji karyawan, bayar listrik, bayar vendor, nilainya miliaran, udah pasti nggak bisa pakai rekening tabungan. Dan gak realistis kalau ada pemerintahan daerah yang sedemikian gobloknya sampai buka rekening tabungan. Oke, jadi dari aspek ini, udah betul yang dibikin oleh KDM, ya dia taruh duitnya di bank dalam bentuk simpanan giro. Dalam konteks administrasi daerah, administrasi publik, kan ada uang harian. Lu bikin acara, lu bayar parkir, lu bayar gaji, lu bayar vendor, lu bayar listrik, itu kan gak bisa lu tempo. So, kalau begitu apa kita bilang si KDM salah? Enggak. Kenapa? Karena ya udah bener, simpannya dalam bentuk giro, gak mungkin di tabungan. Karena tabungan ada limit transfer yang sangat kecil. Terus kalau gitu siapa yang salah? Ini gue mau kasih tahu sama lu. Yang benar adalah dua-duanya benar. Karena Purbaya juga bilang aneh kalau duit pemerintah daerah itu ngendok aja, mati aja di bank. Lebih aneh lagi kalau jadi deposito, itu udah jadi aneh. Jadi di sini yang gue mau bilang adalah dua-duanya benar. Nah teman-teman di sini juga bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di media-media ini, lu jangan kena framing. Dua-duanya ini gue yakin pun gak musuhan. Karena dua-duanya menurut gue, dan gue sangat yakin kedua orang ini ya pro rakyat. Ya mereka berusaha kerja, lakukan yang terbaik ya buat rakyat. Nah kalau mereka saling beradu argumen atau lu lihat debat di publik, itu hal yang normal. Ya semua negara lakukan itu. Saling check and balances. Jadi para pejabat kita based on data, ya mereka bisa berdiskusi bahwa argumentasinya masing-masing. Dan ini hal yang harus kita normalisasi. Gak ada yang aneh. Yang dilakukan Purbaya bener. Kenapa? Karena begitu sejak dia bawel, nyerocos dia soal duit-duit yang mati dibawa oleh Pemprov, kabupaten, kota, gubernur. Berkat Pak Purbaya, banyak vendor-vendor yang mendadak dibayar sama pemerintah daerah. Tapi kita konteksnya, ini banyak daerah-daerah yang menurut gue tidak bijak. Sehingga banyak tuh, tukin, tunjangan kinerja PNS, tunjangan sertifikasi guru. Di tempo guys, ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Kalau lu lihat tempo pembayarannya sengaja diulur-ulur, ya simple aja. Karena nunggu bunganya cair. Ya kan ini yang kita gak mau itu terjadi. Makanya gue sangat mengapresiasi loh. Purbaya mau bawa isu ini ke publik dibandingkan menteri-menteri sebelumnya yang diem-diem baik. Ya kesimpulannya, gue itu sangat setuju sama Purbaya. Dan gue juga sangat setuju sama KDM. Kita sekarang di era digitalisasi. Semua based on data. Publik bisa menjudge kita. So gue jujur-jujuran aja di sini. Menurut gue sih, Jawa Barat tuh justru malah termasuk daerah yang bagus sih penyerapannya. Karena kan APBD dia sekitar 32 triliun guys, 2025. Kalau menurut KDM saldo dia tinggal sisa 2-3 triliun ya katanya ya, per Oktober ini. Artinya kan dia termasuk yang efektif loh. Hampir 90% duit itu udah terserap. Tinggal sisa 10% ya sekitar 3 triliun lah ya. Buat sampai akhir tahun, Oktober, November, Desember bayar gaji, PNS, AUEO. Jadi gue bisa bilang ini sangat baik. So di sini bisa jadi kesempatan nih buat ditunjukkan sama Menteri Keuangan. Kita era keterbukaan, langsung aja buka data, taruh di Instagramnya Kementerian Keuangan. Mana daerah-daerah yang serapan anggarannya sangat kecil, tapi tabungannya di bank itu sangat besar. Negara kita nggak maju-maju ini bukan cuma soal presiden atau menteri, enggak, tapi juga ada pemerintah di daerah-daerah yang sayangnya nggak sepinter KDM ya. Ya mereka nggak ngerti gimana cara jalankan provinsinya, kabupatennya, kotanya, dan itu banyak. Bahkan ada yang serapan daerahnya itu di bawah 50% kan sedih. Akibatnya ya daerahnya nggak bisa maju guys, nggak dibangun. Duitnya ngendok aja di deposito, makan bunga aja. Bunganya kemana? Siapa yang tahu? Dan yang sedih karena duit itu diendepin 1 tahun biar dapat bunga. Kan kalau bunganya 1 tahun lebih gede ya dibanding bunganya cuma 1 bulan deposito. Makanya lu jangan heran di Indonesia biasanya proyek-proyek itu baru cair, baru jalan ya bulan November, Desember, bikin jalan, bikin jembatan, bongkar trotoar, dan itu konyol karena biasanya akhir tahun hujan, berarti jalannya cepet rusak, trotoarnya cepet rusak, aspalnya, betonnya cepet rusak. Orang masa renovasi ketika musim hujan. Tapi itulah fakta. Semoga lu sekarang menjadi clear ya. Kenapa banyak banget project itu cair di akhir tahun. Karena nunggu bunga depositonya cair. Maksimal guys. Ingat, karena rugi kalau depositonya cuma 3 bulan, 6 bulan bunganya kecil. Kalau 1 tahun bunganya gede. Lumayan loh. So teman-teman di sini kita bisa ambil kesimpulan masing-masing ya. Gue yakin follower BNX itu semua pada dewasa, cerdas. Dan gak terbawa tuh narasi media-media oligarki khususnya yang mau adu domba nih. Gubernur favorit gue dengan menteri favorit gue. Kalau menurut gue dua-duanya bener. Menarik banget ya. Gue suka gimana narasinya dibawa dengan santai tapi tetap tajam. Banyak orang cuma fokus ke debatnya, padahal yang lebih penting adalah pesan di baliknya, bahwa uang publik nggak boleh diam di tempat. Kalau duit rakyat cuma ngendok di ban, ya ekonomi bawah nggak bakal hidup. Kadang kita lupa, kebijakan finansial itu bukan cuma soal angka di layar, tapi tentang napas kehidupan masyarakat yang harus terus berputar.
Kalau lihat datanya, memang mencengangkan. Per September 2025, total simpanan pemerintah daerah di BAN mencapai Rp233 triliun dengan Rp128 triliun di giro dan Rp48 triliun di deposito. Artinya, dana publik yang seharusnya menggerakkan proyek, lapangan kerja, dan sektor UMKM justru parkir sementara. Faktanya, Bank Indonesia sendiri pernah mengingatkan, uang daerah yang terlalu lama mengendap bisa menekan perputaran ekonomi lokal, terutama di kuartal akhir tahun fiskal. Jadi ketika Purbaya menyoroti hal ini, itu bukan tuduhan, tapi alarm sistemik supaya daerah nggak terjebak dalam zona nyaman administrasi. Kalau kita tarik sedikit keluar konteks, fenomena kayak gini sebenarnya umum di banyak negara berkembang. Pemerintah lokal sering berhati-hati berlebihan dalam membelanjakan anggaran, takut salah langkah, takut diperiksa, tapi akhirnya malah tidak produktif secara fiskal. Di titik ini, kita perlu menata ulang mindset pengelolaan uang publik, bukan sekadar aman di bank, tapi bermanfaat di lapangan. Dan gue pikir, dialog kayak antara KDM dan Purbaya justru sehat banget. Ini bukti kalau check and balance itu masih hidup di negeri ini. Yang bahaya justru kalau semua diam-diam aja. Gimana menurut kalian? Apakah langkah Purbaya yang menyoroti dana ngendap ini udah tepat? Atau kalian lebih sepakat sama KDM yang bilang semua ada penjelasannya? Tulis opini kalian di kolom komentar. Tapi tetap santai dan berbasis data ya. Kalau kalian suka konten reaksi dengan pembahasan ekonomi politik kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus bahas isu-isu nasional dengan kepala dingin dan data yang jelas.